Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bapak-bapak jemaah Jumat, hadirin hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, puji sanjungan kita hadapkan kepada Allah yang tidak ada hingganya. Berusaha kita selalu untuk menggerakkan lidah kita, membasahi bibir kita dengan selalu menyebut asma Allah, dengan selalu berzikir kepadanya. Allah berjanji, apabila kita selalu menggerakkan lidah, membasahi bibir kita, menyebut namanya, dan selalu kita mengingatnya, maka apa janji Allah? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu selalu kepadaku, maka dengan begitu aku akan selalu ingat kepadamu. Maka di sini Allah akan ingat selalu kepada kita. Maka dengan begitu kita akan selalu dalam perlindungannya. Kita akan selalu dalam taufik dan hidayahnya. Dan kita akan selalu dalam penjagaannya. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, selalulah kamu berzikir kepada Allah dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka lidah yang Allah ciptakan, coba kita renungkan sekali-sekali. Apakah lebih banyak kita gerakkan untuk berbicara, mengucapkan kata-kata yang tidak diridai Allah atau yang tidak ada gunanya? Atau lidah kita ini sehari-hari lebih banyak kita gerakkan untuk menyebut asma Allah? Allah memberikan lidah yang tidak ada tulang, dan salah satu anggota tubuh kita yang paling mudah digerakkan. Untuk apa? Bukan supaya kita lebih mudah untuk memfitnah, lebih mudah untuk berbohong. Bukan berarti lidah yang sangat mudah digunakan itu, bukan berarti untuk digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax atau berbicara dengan bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Tetapi salah satu rahasianya adalah kenapa lidah itu tidak ada tulang, dan salah satu anggota yang paling banyak aktivitasnya tetapi tidak ada tulang, supaya mudah digerakkan. Digerakkan untuk apa? Supaya mudah digerakkan untuk menyebut nama Allah, digerakkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita, menjaga kita selama lidah kita basah karena menyebut-nyebut namanya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, maka kita ingat kepada nikmat-nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Kalau kita ingat keagungan Allah, ingat asma yang husna, sifat-sifat Allah yang agung, maka di situ kita akan menyadari bahwa seluruh nikmat yang kita pakai dalam kehidupan ini, seluruh nikmat yang ada di dalam diri kita, kaki yang kita gunakan melangkah kemana-mana, tangan yang kita gunakan untuk bekerja,
melakukan aktivitas kita. Mata yang kita gunakan untuk melihat, sehingga mudah kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam kehidupan ini. Telinga yang mendengar, otak yang sehat, yang bisa kita meraih berbagai macam pekerjaan dan melakukan berbagai aktivitas yang memberikan kepada kita dampak murahnya rezeki dan lapangnya rezeki, dan juga menikmati segala hal yang Allah ciptakan di dunia ini. Semuanya itu, kalau kita ingat itu adalah anugerah Allah, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus kita syukuri dan wajib kita mensyukurinya. Dan Allah berjanji, nikmat itu akan Allah tambahkan kepada kita apabila kita pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita apabila kita pandai mensyukurinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tashkuruhu yardahu lakum. Jika kamu benar-benar bersyukur, maka Allah ridha kepada kamu. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, saya ingatkan salah satu nikmat yang barangkali banyak kita tidak menyadarinya. Dan ini Allah katakan ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita disuruh oleh Allah untuk mengingat nikmat ini. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat persaudaraan dalam iman, persaudaraan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat persaudaraan ini dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu bertikai, jangan kamu saling berseberangan, dan jangan kamu saling bermusuhan. Maka di sini, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat oleh kamu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan. Kapan kamu bermusuh-musuhan? Ketika kamu tidak ada punya iman, ketika kamu tidak mendapat karunia Islam. Maka ketika Islam itu dianugerahkan Allah kepada kamu, iman itu ada di dalam diri kamu, maka dengan iman dan Islam itu apa konsekuensinya? Kamu harus menjaga persaudaraan. Maka di situ Allah awali ayat itu dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Kemudian berpegang teguh kepada agama Allah ini apa konsekuensinya? Yaitu salah satu nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat persaudaraan. Maka nikmat ukhuwah dan nikmat persaudaraan ini datang dan lahir daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita besar dan tingginya kedudukan nikmat persaudaraan ini. Apa kata Allah? Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka, hai Muhammad. Seandainya Allah tidak menghendaki menyatukan hati mereka dan mempersaudarakan mereka, apapun yang kau lakukan, sekalipun dengan membelanjakan seluruh kekayaan yang ada di bumi, semuanya, apapun yang kau lakukan, kau kerahkan semua yang ada di bumi ini untuk mempersatukan mereka dan mempersaudarakan mereka, kamu tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Tetapi yang menyatukan hati mereka adalah Allah. Bagaimana Allah menyatukan hati mereka? Allah menyatukan hati mereka dengan iman. Maka konsekuensi iman itu adalah bersaudara. Di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Maka di sini saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita jaga nikmat persaudaraan ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, menjadi unsur peretak persaudaraan antara sesama kita.
menjadi unsur pemecah belah antara sesama kita. Ingat, selama saudara kita beriman, maka itu adalah saudara kita. Bahkan persaudaraan yang harus kita jaga bukan hanya persaudaraan seiman, tetapi orang Islam bertanggung jawab pertama sekali menjaga persaudaraan di dalam internal kehidupan mereka. Maka umat Islam tidak dibolehkan oleh Allah, tidak dibolehkan oleh Rasulullah gontok-gontokan, saling bermusuhan, bercerai-berai. Oleh karena itu, apa pesan Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pada hari-hari ini disayangkan, dan ini muncul tentu pertama sekali, faktor pertamanya daripada kebodohan terhadap beragama itu sendiri. Kadang-kadang salah belajar agama itu sendiri, sehingga belum dia beragama atau belum dia menjadi orang yang istiqamah ataupun komitmen menjalankan sebagian perintah agama, belum dia bermusuhan. Tetapi ketika dia mengatasnamakan dia bahwa orang beragama, orang yang komitmen beragama, ketika itu dia tidak tegur sapa lagi dengan sesama saudaranya. Kadang-kadang ada yang sangat sempit melihat saudaranya dan keimanan dan keislaman saudaranya. Ada di antara orang yang mengukur saudaranya cuma dengan jenggot dan dengan pakaiannya. Ketika bertemu dengan saudaranya, dilihatnya jenggotnya, dilihatnya pakaiannya, tinggi pakaiannya atau tidak. Kalau berjenggot dan tinggi pakaiannya, ini saudara saya. Kalau tidak, ini bukan saudara saya, ini bukan kelompok saya. Siapa yang mengajarkan agama seperti ini kepada kita? Mengukur saudara dengan jenggot dan juga dengan pakaian. Betul, masalah memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggot ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan anjuran untuk menjaga jenggot itu, hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagian ulama mengatakan sampai ke tingkat derajat mutawatir. Begitu juga isbal, memanjangkan kain kita di bawah 2 mata kaki. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk memanjangkan pakaian kita di atas atau di bawah 2 mata kaki. Namun, bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang tidak berjenggot? Pertama sekali kita harus merujuk kepada ulama. Bagaimana ulama menyimpulkan apa hukum berjenggot, dan bagaimana ulama menyimpulkan apa hukum memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki. Maka kalau seandainya kita ingin membaca apa kata para ulama, serahkan kalau kita tidak tahu, tidak mengerti. Karena kita ini di dalam masalah beragama, ada orang yang tidak tahu di antara kita sama sekali, tidak bisa mengerti dan tidak bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangankan menyimpulkan hukum, membaca Quran dan membaca Sunnah saja tak bisa. Kadang-kadang bisa membaca, tak bisa menerjemahkannya. Kadang-kadang bisa menerjemahkannya. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu banyak ilmu yang harus dikuasai. Itulah sebabnya apa ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren. 7 tahun dan 6 tahun di pondok pesantren, untuk apa? Itu hanya belajar ilmu alat semuanya. Semuanya bermuara kepada supaya seseorang memahami Al-Quran dan Sunnah. Berapa 7 tahun? Umpamanya di pondok, salah satu pondok pesantren kita seperti Darun Nahdah. Di situ belajar ilmu nahu. Untuk apa ilmu nahu? Untuk belajar supaya kita bisa memahami Al-Quran. Belajar ilmu sorob, dengan ilmu sorob kita bisa memahami Al-Quran. Belajar kita ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Kemudian ada lagi ilmu yang berhubungan dengan gaya bahasa Al-Quran, yang disebut dengan ilmu balaghah dengan 3 cabang ilmunya, seperti ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan. Itu semuanya ilmu-ilmu. Ini ada orang sekarang baca Quran saja tak bisa. Pandai pun dia baca Quran, tidak menguasai ilmu-ilmu itu. Setelah itu dia menganggap dirinya lebih hebat daripada ulama-ulama. Maka dia yang mengklaim seseorang ini sunnah, ini tidak sunnah. Alangkah baiknya kalau seandainya seluruh perkara itu dikembalikan kepada ulama.
Maka di dalam masalah semuanya kita semua kembali kepada ulama. Kalau ada yang mengatakan saya hanya merujuk kepada Quran dan Sunnah, sekarang kita ingin bertanya, kamu mengetahui Sunnah itu lewat siapa? Lewat Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Imam Bukhari itu manusia ulama. Dari dialah kita mendapatkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang kembali kepada sunnah, bagaimana anda kembali kepada sunnah kalau tidak lewat ulama? Memang ketemu kamu langsung dengan Rasulullah, pasti lewat ulama. Kamu lewat Bukhari, atau lewat Imam Muslim, lewat Imam Abu Daud, lewat Imam Tirmizi. Itu eksistensi sunnahnya. Untuk mengetahui ini sunnah yang sahih atau tidak yang sahih lewat ulama. Sunnah itu sendiri ini sahih tidak sahih lewat para ulama. Dalam ilmu yang disebut, dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu riwayat hadis. Tetapi dari sisi hadis itu, sunnah itu ditinjau dari sisi riwayatnya. Yang kedua di sisi bagaimana menyimpulkan hukum daripadanya. Maka satu hal Bapak jemaah Jumat yang perlu kita ketahui, Imam Bukhari sendiri yang menjadi rujukan sunnah Rasulullah bagi umat Islam sampai sekarang. Imam Bukhari sendiri ketika dia menyimpulkan hukum dari sunnah yang dia riwayatkan, dia berpatokan kepada kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Artinya Imam Bukhari sendiri yang merupakan dia yang menyusun sunnah itu sendiri dalam kitabnya. Imam Muslim, Imam Abu Daud, mereka sendiri dalam menyimpulkan hukum-hukum bermazhab mereka dengan mazhab siapa? Ada yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini ada kata-kata, slogan-slogan yang kadang-kadang yang pantas mengatakan itu adalah ulama mujtahid, yang memang mereka sendiri sekarang diucapkan kata-kata itu oleh orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa tentang Quran dan Sunnah. Lalu dia bilang saya kembali kepada Quran dan Sunnah, mazhab saya mazhab Rasul katanya. Astaghfirullahalazim. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Kenapa ulama-ulama mengerucut mazhab yang empat itu menjadi patokan beramal umat Islam dalam amalan-amalan? Tahu kita kenapa ahli-ahli sunnah, ulama-ulama sunnah seperti Hafiz Ibnu Hajar Asqalani sendiri, beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Hafiz Ibnu Hajar yang paling hebat mensyarah Sahih Bukhari dalam bukunya Fathul Bari, dia sendiri bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa tidak dia mengatakan sunnah begini, sunnah begini? Kenapa dia harus menukil dari Imam Syafi'i? Imam Nawawi, ulama yang terhebat di dalam mensyarah Sahih Muslim, tidak ada yang menyaingi syarahnya sampai sekarang. Beliau itu adalah bahkan imam di dalam tokoh paling utama di dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan mana dalam mazhab mana yang tidak mazhab. Datang orang sekarang tidak mengerti Quran Sunnah, tidak pandai membaca, saya tidak bermazhab, saya tak perlu Imam Syafi'i, saya langsung kepada Quran dan Sunnah. Ini berbahaya sekali. Dikhawatirkan orang seperti ini akan lari dari agama. Maka orang-orang, itulah sebabnya para ulama, kenapa mereka mengerucut? Karena siapapun ulama, bukan tidak ada ulama yang lebih hebat daripada Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i. Adakah ulama yang lebih hebat dari Imam Abu Hanifah setelah lahirnya? Ada banyak ulama lagi yang lebih hebat. Tetapi kenapa mereka menisbatkan diri mengerucut umat ini kepada empat mazhab? Karena siapapun ulama yang meneliti Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyimpulkan sebuah hukum, kemudian melahirkan kaedah-kaedah, maka mereka pasti mentok. Kalau tidak kepada Imam Syafi'i, kadang-kadang dia kepada Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Apapun yang menjadi kesimpulan hukumnya sudah disimpulkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Oleh karena itu tawaduknya mereka tidak mau menisbatkan diri kepada diri sendiri. Ini kehebatan saya, apalagi inilah yang sunnah, bukan begitu kata mereka. Coba baca buku-buku Hafiz Ibnu Hajar, ahli tentang sunnah, bahkan dia derajat dalam hadis Amirul Mu'minin fil hadis.
Dia sendiri qala Imam Syafi'i, qala Imam Abu Hanifah, qala Imam. Ada orang sekarang sunnah begini, sunnah begini. Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, yakinlah apabila kita bergeser daripada metode dan manhaj yang telah dirumuskan oleh ulama dalam memahami Quran dan Sunnah, dan mereka sangat teliti sekali, dan mereka sangat jelimat sekali, dan mereka sangat hati-hati sekali, sehingga seluruh ulama yang datang setelah ulama yang empat itu mengakui kehebatan mereka, tunduk kepada apa yang telah mereka usahakan dan mereka rumuskan. Sehingga apa? Mereka tidak bisa, tak perlu capek-capek lagi. Apapun kesimpulan berujung. Maka umat ini semuanya, bukan hanya orang awamnya, ulama-ulama besarnya pun menisbatkan diri, kalau tidak kepada imam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ataupun mazhab Hambali. Oleh karena itu, kalau keluar dari ini, maka akan terjadi kekacauan. Jangankan di dalam masalah agama, di dalam masalah dunia saja, kalau kita serahkan, maka Rasulullah mengingatkan dalam satu kaedah, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kekacauan. Maka apabila terjadi kekacauan dalam bidang kehidupan apa saja, terjadi kekacauan di situ, berarti apa? Berarti di situ perkara itu diurus oleh orang-orang yang tidak ahli, atau barangkali diurus oleh orang-orang yang ahli, tetapi mereka tidak punya sifat amanah, tidak punya sifat jujur, tidak bertanggung jawab, tapi mereka memanfaatkan keahlian mereka malah untuk menipu, bukan untuk menegakkan kebenaran dan profesionalisme. Begitu juga dalam agama. Kalau terjadi kekacauan dalam beragama ini, apa masalahnya? Karena banyak orang dalam agama ini berbicara, dia bukan ahlinya. Bayangkan, tak pandai membaca bahasa Arab pun tak pandai dia, langsung rujuk kepada Quran dan Sunnah katanya. Gimana orang seperti ini? Dia yang akan menjadi yang berfatwa. Apa yang akan terjadi dengan agama ini? Kekacauan. Maka setiap hari kita akan melihat kelompok-kelompok baru di tengah-tengah umat Islam, dan kelompok-kelompok ini lebih parahnya lagi, karena mereka menganggap bahwa mereka berhak, kebenaran di tangan mereka, saling menuding. Dia yang paling benar, yang lain sesat. Dia yang paling, bahkan mengklaim-klaim semua orang sesat kecuali dia. A'udzubillah minasyaitonir rajim terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini. Sehingga apa? Merusak ukhuwah, merusak persaudaraan antara internal. Maka kita umat Islam wajib kita menjaga persaudaraan. Ingat, rahasia kekuatan umat adalah berada di pada rahasia kekuatan umat Islam itu berada pada kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Oleh karena itu kita jaga masalah-masalah khilafiyah. Itu bukan sekarang, sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sering berbeda bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah merusak ukhuwah dan persaudaraan antara sesama mereka. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi masalah-masalah khilafiyah ini? Silakan, siapa yang mengamalkan seperti kunut subuh, ya silakan berkunut subuh. Siapa yang tidak mau berkunut subuh, silakan. Tetapi ketika kita bersaudara, ketika kita menegakkan agama, ketika kita menjaga membela agama, kita harus bersatu dan bersama-sama. Karena inilah kekuatan agama dan inilah kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam sudah berpecah belah, maka tunggu saja kehinaan dalam kehidupan kita, kekacauan untuk kita sendiri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ingat, orang-orang yang di luar Islam, mereka bersatu padu, bersinergi untuk menghancurkan kamu. Maka kamu kalau tidak bersatu, tunggu saja akan terjadi fitnah, kerusakan besar-besaran di muka bumi yang akan kalian saksikan. Gara-gara apa? Karena kita tidak menjaga persatuan, kesatuan antara kita. Kita tidak tahu lagi mana yang harus kita sikapi dengan tegas, mana yang harus kita sikapi dengan rasa empati dan rasa saling menghormati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa'tabiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahaytahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin. Allahumma khzul man khazala al islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dirkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal jununi wal barasi wa sayyi'il asqam. Allahumma adfa' warfa' anna al bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan wal syada'id was suyuf al mukhtalifah wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min sa'ir buldanil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi durina. Allahumma ja'al baladana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnatan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.